wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih diberikan nafas sampai hari ini sehingga kita masih bisa menikmati dunia yang Allah ciptakan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membacakan mutiara ilmu yang berjudul Kurban, Pengorbanan, dan Kemanusiaan. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan alam semesta yang telah menganugerahkan berjuta kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah kenikmatan beridul adha, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Semua ini harus kita syukuri sebagai hamba yang tahu diri. Karena segala yang terjadi di muka bumi ini, Allah lah yang paling mengerti. Pada tahun ini, kita kembali merayakan Idul Adha dalam keterbatasan. Gelombang kedua penyebaran COVID-19 di tanah air yang terus mengalami lonjakan membuat pemerintah mengambil kebijakan ketat dalam rangka wujud perlindungan. Tidak semua daerah bisa melaksanakan kegiatan ibadah sholat Idul Adha sebagaimana biasanya. Begitu juga ibadah kurban yang selalu mengiringi hari raya ini pun tidak serta-merta bisa dilaksanakan dengan leluasa. Sekali lagi, ini adalah wujud ikhtiar kita bersama untuk menjaga diri sehingga negeri ini mampu melewati takdir yang didatangkan oleh Allah SWT. Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Dalam situasi sulit yang sedang melanda, Hari Raya Idul Adha tak boleh kehilangan makna dan esensinya. Idul Adha mengajarkan kepada kita bagaimana berani berkorban dengan apa yang kita punya untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Di antaranya adalah dengan ibadah kurban yang merupakan wujud pengorbanan untuk kemanusiaan pada sesama. Kita harus bisa mengambil hikmah mulia ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra sematawayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah suci ini mengandung makna bahwa hidup perlu pengorbanan untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam mewujudkan eksistensi. Maka ketika kita ada kelebihan rezeki dan bisa berkorban dengan kurban bagi orang lain di tengah pandemi, alangkah baiknya tidak ditunda-tunda lagi. Yakinlah bahwa kurban kita akan diterima Allah SWT dan akan dilipat gandakan pahalanya karena benar-benar mampu membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan duka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Kisah keteguhan iman dan kerelaan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya patut dicontoh oleh kita semua. Ketika kita mengorbankan sesuatu bagi sesama, maka marilah kita berikan yang terbaik untuk mereka. Kita tak perlu khawatir jika harta yang kita berikan di jalan Allah akan berkurang jumlahnya. Malah sebaliknya, Allah telah berjanji bahwa siapa saja memberikan yang terbaik dari hartanya dalam rangka kepatuhan menjalankan perintahnya, maka
akan dilipat gandakan dengan jumlah yang tidak terduga-duga bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang memaafkan ataupun menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir 100 biji. Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki makna ajaran untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dalam beragama. Kita perlu merenungkan mengapa Allah SWT mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Hal ini mengandung hikmah di antaranya tidak diperbolehkannya mengorbankan dan meneteskan darah manusia. Penggantian objek kurban dari manusia ke binatang juga mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup di dunia. Siapapun atas nama apapun tidak boleh menghilangkannya. Dalam konteks kekinian, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan, dan terjaga keselamatan jiwanya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum juga mereda. Kita tidak boleh egois dan abai, sehingga menjadikan orang lain celaka. Penerapan protokol kesehatan sebagai ikhtiar terhindar dari COVID-19 harus ditegakkan bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian orang saja. Kedisiplinan kita dalam menjaga diri yang dimulai dari diri sendiri akan berdampak kepada keselamatan orang lain sehingga kemanusiaan pun bisa kita junjung tinggi. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Demikianlah hikmah kurban yang merupakan wujud pengorbanan kita dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan. Semoga kita akan menjadi sosok yang membawa kemaslahatan bagi sesama dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.